Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Dombanya guys. Saya berada di salah satu desa, yaitu Desa Cibuntu, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan. Nah, kita akan silaturahim kepada salah satu peternak dengan sistem umbaran atau kambingnya ini diumbar guys. Nah, ini kita akan lihat dengan sistem umbaran. Nanti kita akan silaturahim kepada pemiliknya, itu Mas Adi guys. Dengan plus minus dengan kambing umbaran itu bagaimana, terus jenis kambingnya kambing apa aja. Nah, ini yang kita lihat ini jenis kambingnya, ada kambing Jawa Randu dan peranakan Etawa guys. Nah, ini kita lihat nih guys kambingnya. Nah, itu kambingnya banyak banget nih guys. Nah, itu kambingnya keluar nih guys untuk nyari makan sendiri. Nah, tuh kambingnya keluar nih guys untuk nyari hijauan sendiri di luas lahannya. Ini berapa hektarnya nih guys, nanti kita nanya sama salah satu pemiliknya, itu Mas Adi. Nah, ini Mas Adinya nih guys. Gimana? Di sini aja tuh. Boleh Mas Adi, ayo. Oke. Nah, kita ke Mas Adinya nih guys, sambil melihat kambing-kambingnya yang lagi mencari makanannya sendiri nih guys, tanpa ngarit. Nah, itu kambing-kambingnya. Nah, kita akan ngobrol dengan Mas Adi ini. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam. Sehat Mas Adi? Alhamdulillah sehat Kang. Mau nanya nih Mas Adi, ini desa, Masuknya letaknya di Desa Cibuntu, Desa Cibuntu, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan. Nah, kalau boleh tahu ini sistem kambingnya ini apa nih Mas? Apa namanya, umbaran? Ya, kita sistem umbaran di sini. Sistem umbaran itu kalau boleh tahu plus minus kalau sistem umbaran ini untuk kambing ini gimana nih Mas? Jadi kan kita tarik dulu nih sejarah ada kambing di sini tuh. Ya. Jadi peternakan ini kan sebenarnya sudah berdiri kurang lebih 2 tahun. Dari Ramadan ke Ramadan. Jadi udah 2 tahun, dan alhamdulillah ada prospeknya juga, ada plusnya juga, dan juga ada minusnya juga gitu. Kelebihan dari jadi kan kenapa kita milih kambing Jawa dulu atau model Jawa Randu atau PE Ya. Karena secara fisik itu lebih tangguh, Lebih gitu. tangguh, lebih kuat itu Mas ya. Contoh kalau kenapa kita nggak di domba, karena di domba itu agak rewel, contoh karena bulunya tebal. Jadi ketika kehujanan agak susah kering, dan ketika dicukur itu jadi masuk angin. Nah, itu kita udah dicoba juga kenapa kita fokus di kambing. Karena di domba itu kurang lebih banyak catatan lah gitu, jadi lebih cenderung kita milih ke kambing. Hasil evaluasinya ke kambing ya Mas. Ya. Dan jumlah populasi kambing di sini kurang lebih ada 90 ekor. 90 ekor. Ya, kalau boleh tahu jenisnya jenis apa nih Mas? Jenis Jawa Randu, Jawa Randu, PE. Nah, insya Allah kita juga kedepannya pengen ngikutin pasar lah, kan karena sekarang lagi pasarnya lagi tinggi di bur gitu. Iya. Jadi kita pengen nyari pacak bur gitu, pejantan yang bur, biar punya keturunan pedaging juga lah. Karena kan kualitas bobot bur kan lebih besar gitu. Nah, kita mau cenderung ke sana gitu. Ya. Ini luas lahannya berapa nih Mas? Luas lahan hijauan kayak ini nih yang luas banget nih. Lahan ini kan dikelola oleh om saya. Ya. Om saya itu ada Om Agung dan Om Kirna gitu. Ya. Om Agung ini kan sebagai apa ya, pihak yang menjadi mitra di lahan perusahaan ini. Jadi kan perusahaan ini kan lahan ini milik perusahaan, dan Om Agung ini sebagai mitra. Nah, mitra pengelola duren. Kebun duren ini seluas kurang lebih 15 hektar. 15 hektar. Nah, sebagai nunggu panen duren, akhirnya Om Agung iseng lah atau usaha lah gitu, coba untuk ternak kambing gitu. Sambil karena lahannya begitu luas dan juga potensinya banyak gitu, jadi kita ingin memaksimalkan potensi yang ada di sini gitu. Nah, lahan itu jadi izin lah Om Agung ke pihak perusahaan untuk nanam kambing, dan saya ini sebagai ya bisa dikatakan bareng-bareng lah gitu, pengelola gitu lah, pengelola ya juga gitu, yang ikut bareng-bareng ngejalanin di sini gitu. Betul. Nah, selama 2 tahun ini
kalau kendala untuk sistem umbaran di kambing ini bagaimana Mas Adi? Iya, pertama kita bahas kendala ya, karena kendala ini yang harus jadi catatan utama bagi para peternak gitu. Betul. Karena nggak hanya manisnya aja gitu ketika Iya. berternak. Nah, kendala yang pertama itu adalah ketika sistem umbaran kambing kurang perhatian khusus atau perhatian intensif, seperti model-model kambing yang di kandang. Ya. Contoh kalau kambing yang di kandang, kita bisa setiap hari itu bisa melihat kondisi dia sakit, Ya. kondisi dia misalnya kurang nafsu makan atau kena penyakit apa, itu kan lebih intens gitu. Sedangkan sistem umbaran itu kita lebih fokus langsung ke koloni gitu, jadi nggak bisa ke per ekor individu domba-domba itu gitu. Jadi ketika jumlahnya ada misalnya, ya udah kita anggap ada aja. Baru ketika sakitnya udah mulai parah baru kelihatan. Nah itu mungkin dari kendala yang pertama gitu. Kendala kedua, kayak kita kan di sini masih belajar ya, terus secara tidak langsung kita otodidak gitu. Ketika kita punya permasalahan kecelakaan terhadap kambing-kambing itu, baru kita belajar gitu. Sedangkan kita nggak punya basic atau secara background peternakan gitu. Jadi ketika ada penyakit, ada kematian dari cempeknya, dari yang lahir tidak ketahuan, akhirnya banyak kematiannya, tingkat kematian cempeknya tinggi gitu, karena kita kurang pengalaman dan kurang belajar. Alhamdulillah selama 2 tahun kita terus berevaluasi dan kita menemukan titik-titik permasalahan itu di umbaran itu. Di umbaran itu contoh kayak kambing umbaran kan kita satu kandang koloni, ya. Ada betina bunting hamil tua. Nah hamil tua ini kadang-kadang ketika birahi dikawinin sama jantan-jantannya, akhirnya secara tidak langsung bereaksi, akhirnya prematur dan pencempe itu mati. Seperti gitu. itu, terus kadang-kadang kita terutama di daraan ini kan biasanya kalau lahir awal kan masih belajar. Nah kadang-kadang dia ketika lahiran dia nggak ngurus, dia nggak nyusuin. Nah itu sering banget terjadi. Akhirnya cempenya kita tolong 1-2 minggu tetap aja karena tidak lewat susu ibunya mati. Begitu kendalanya. Terus paling dulu kita sering kejadian diserang anjing-anjing pemburu. Gitu. Jadi anjing-anjing yang berburu babi itu sering salah sasaran. Gitu. Jadi kambing lagi ngumbar, anjing lagi berburu lewat pas-pasan, disangka dia mangsanya. Akhirnya kena lah kambing-kambing yang diumbara itu sama anjing pemburu. Jadi di wilayah sini sudah dilarang total untuk tidak berburu babi di daerah sini. Nah di wilayah Kebon Duren ini dan perusahaan ini gitu, lahan perusahaan ini. Nah kalau kelebihan dari kandang umbaran tadi kan dari segi kekurangannya Mas. Nah kalau kelebihannya gimana Mas? Kalau kelebihan itu top banget. Jadi topnya tuh secara tidak langsung seperti ini. Kalau masalah di peternakan kan 70% itu di pakan. Nah kita sudah sampai titik swasembada pakan. Jadi kambing tuh istilahnya bukan hanya satu pakan, tapi dia bisa milih lah. Berbagai macam pakan di lingkungannya ya ini ya. Secara alaminya. Jadi contoh kayak Kaliandra di sini melimpah, itu kan proteinnya hampir mirip Indogovera tuh Kaliandra. Nah jadi kan itu kan favorit dia lah, tinggal kita nebangin aja kalau terlalu tinggi dari segi pakannya. Nah terus kalau dia kita juga ngelihat karakteristik dia juga. Sebenarnya contoh kayak dia ketika dia mencret, dia juga kita ambilin daun nangka gitu. Jadi kan itu jadi obat alami juga gitu. Nah dan pakan itu udah swasembada lah ketika permasalahan lain di peternak lain, teman-teman lain itu di pakan, kita benar-benar bisa dikatakan sangat minim lah untuk mengeluarkan biaya untuk pakan gitu. Terus selanjutnya adalah keunggulannya di produktivitas. Nah di produktivitas itu kambing itu kan ada masa birahi ya. Nah kadang-kadang peternak kan agak lengah nih untuk fokus membaca masa birahi itu ketika untuk mencapai masa produksi. Nah masa birahi itu kan kadang-kadang kalau di kandang sekatan kan kita nggak tahu nih. Kadang-kadang pas dia lagi birahi kita kawinin atau nggak kita kawinin gitu. Kalau di kambing umbaran ini kan langsung alami gitu. Contoh betinanya itu birahi, langsung pejantannya langsung ngawinin dan itu 100% berhasil gitu. Sampai jadi jarak antara lahiran bunting, lahiran dan lahiran kemudian itu kita udah punya ukuran tuh berberapa bulan. Misalnya
indukan ini kan kalau kita dikasih anting tadi kan ada anting-antingnya. Ada ciri ya, Ya betul, ada cirinya, itu sebagai recording juga untuk pendataan juga. Ini anaknya yang siapa, ini punya keturunan dari mana, terus jangan, kita juga menghindari inbreeding biar tidak perkawinan sedara. Betul, jadi betul. jantannya ini punya peranakan siapa kita kawinin, jangan sampai dia ngawinin adiknya atau induknya gitu, karena takutnya malah gagal gitu. Kita udah lama-lama nunggu buat dia hamil malah mati gitu. Cepetnya kan luar ini apa itu kan puasanya jadi nggak nikmat gitu. Nah ini Mas Adi mau nanya, kalau untuk dari segi kesehatannya, pemberian obat atau apanya gimana nih kalau domba-domba umuran seperti ini Mas Adi? Kalau kita pakai alami sih. Kalau ada om saya yang fokus di lapangan tuh, yang setiap hari di lapangan di sini kan, dia belum hadir tuh, dia belum datang. Jadi dia lebih sering pakai jamu. Oh jamu, jadi dia alami lah ya. Alami. Jadi misalnya contoh kayak kemarin musim hujan, kasih pakai temulawak atau jahe, dikasih telur, terus dikasih garam, diparut, terus dikasih dikasih wadah, nanti juga mereka minum sendiri gitu. Jadi terus kayak misalnya pakan-pakan alami juga sebenarnya juga kita kan selama 2 tahun kan punya data lah atau bahan pertimbangan ketika kita misalnya kita kambing ngumbar kita ikutin. Jadi mereka juga milih-milih juga gitu pakan-pakan yang iya. Jadi contoh kayak dia lagi mencret, tiba-tiba dia makan daun nangka atau daun bambu gitu. Itu kan secara tidak langsung obat alami dia juga gitu. Jadi mereka juga secara secara alami mengetahui apa yang saya harus makan ketika kondisi perut saya atau kondisi tubuh saya sakit. Kambingnya gitu. itu sendiri yang Kambing tahu. Karena mungkin sudah terlatih gitu, karena udah berjalan 2 tahun. Jadi naruri dia sebagai hewan juga ini udah tahu lah. Udah tahu gitu. Betul. Jadi selama 2 tahun ini plus minusnya udah seperti itu Mas Adi ya, dari kambing umbaran itu ya. Dan plusnya seperti tadi yang diceritakan, sama yang minusnya juga seperti itu Mas Adi ya. Terus ada misalnya ada salah satu di channel di saya barangkali bertanya nih Mas Adi, kalau untuk tips pemula untuk yang ingin kambing umbaran gitu, di channel saya ini tipsnya apa nih Mas Adi? Tipsnya pertama kita ngukur dulu kondisi lahan, kita ngukur lingkungan, karena posisi di sini ya agak dekat hutan, jadi agak banyak. Kalau serangan hewan liar enggak ya. Kita misalnya takut diserang ular atau serang macan, alhamdulillah udah 2 tahun jalan enggak. Tapi kita minimal kita ngukur ini kondisi lapangan geografisnya itu yang cocok. Misalnya contoh kita sering kejadian kambing, kan ini kan perbatasan antara hutan dan desa ya. Hutan dan desa, betul ya. Jadi kambing ini sering masuk ke lahan pertanian orang, petani-petani, dan itu kan akhirnya kena komplain juga ke kita, karena merusak pakannya. Dan pernah kejadian kambing itu makan urea. Pupuk. Iya, jadi tanaman itu udah dipupuk urea dan akhirnya dimakan. Dan akhirnya keracunan lah. 3 ekor betinanya hamil besar, sudah lahiran mati karena masuk lahan. Jadi kemarin tuh ya kurang, ya kita juga masih terus masih evaluasi. Jadi kita udah pagerin, jadi ya sekat-sekat atau jalan-jalan yang masuk ke lahan orang kita tutup. Evaluasinya seperti itu Mas Adi ya. Ini Mas Adi, terima kasih sekali Mas Adi ya informasinya untuk tata cara atau tips untuk beternak kambing sistem umbarannya nih Mas Adi. Moga-moga manfaat bagi yang melihat di channel saya nih Mas Adi ya. Makasih Mas Adi ya. Assalamualaikum. Nah guys, itu informasi yang didapat dari sistem kambing umbaran yang berada di daerah Kuningan Jawa Barat nih guys. Moga-moga tips dan informasi plus minus dan tips untuk melihara kambing dengan sistem umbarannya moga-moga manfaat guys. Jangan lupa untuk subscribe-nya guys, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk share dan komen di channel Agung Domanya guys. Terima kasih telah menyaksikan video yang sederhana ini, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.